kembali lagi membersamai ruang dengar Anda di program Sentuhan Kolbu bersama Al-Ustadz kita Sahabat Jis, Ustadz Martua dari Munte SPD dengan tema Koto Hayawiyah ataupun potensi hidup manusia. Silakan pertanyaan Sahabat Jis seputar tema kita tersebut. Nah Ustaz, dalam surah Al-Isra ayat 44 yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Benar. Tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka gitu ya. Iya, benar. Hanya dengan tadi yang Ustaz katakan itu hewan gitu ya. Hewan. Nah Ustaz, berarti kan meskipun kita nggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah dan juga kita nggak mendengar, itu sama nggak sih Ustaz, atau gimana ya? Apakah semua hewan ini memang bertasbih kepada Allah? Sebagaimana yang kita ketahui itu ada hewan yang haram seperti babi, anjing, Ustaz. Apakah hewan yang haram ini juga bertasbih kepada Allah Ustaz? Atau gimana? Itu bukan penjelasan Ustaz. Kalau berdasarkan dari keterangan ayat tadi ya, bahwasanya Allah mengatakan yusabbihu lahu lillahi ma fis samawati wal ard. Di sana tidak ada pengecualian bahwa seluruh makhluk Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, bahkan di laut yang terdalam sekalipun, semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi yang disebutkan oleh Mbak Alisa ya. Termasuk yang tadi yang disebutkan. Cuma memang kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Ya kan? Karena kita tidak mengerti bahasa hewan misalnya. Walaupun mungkin hari ini ada hewan yang bisa berbicara di televisi misalnya. Tetapi itu kan hanya dalam dunia fiksi. Tapi dalam dunia nyata ada juga sih yang mengerti bahasa hewan. Ya, dulu ada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nabi itu bisa mengerti bahasa hewan, bagaimana mereka berbicara, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran ketika pasukan Nabi Sulaiman itu lewat, pimpinan daripada semut ini memerintahkan semut-semut yang lain untuk masuk ke dalam lubang agar semut-semut itu tidak terinjak oleh bala tentaranya Nabi Sulaiman gitu kan. Jadi benar bahwa memang seluruh makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah, dan mereka lah yang tahu bagaimana syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka, bagaimana cara-cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita manusia juga beribadah kepada Allah. Jadi benar itu makhluk Allah semua bertasbih memuji Allah. Tapi kita tidak mengerti bahasa mereka, bagaimana cara mereka beribadah. Hanya Allah yang tahu, dan kita manusia ini yang tidak seberapa ilmunya, yang terbatas ilmunya, wajib meyakini apa yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut, tanpa perlu meragukannya begitu kan. Mungkin nanti bisa para ahli biologi atau apa nanti meneliti bagaimana tentang kehidupan hewan-hewan tersebut gitu kan. Banyak acara-acara di televisi yang menampilkan bagaimana perilaku dan pola hewan. Ada bahkan video-video yang viral, ada burung merpati yang bersujud di kemarin kita lihat di Tanah Haram ya kan. Ya mungkin mereka punya berbagai macam cara untuk beribadah kepada Allah. Cuma kita manusia tidak mengerti tentang dunianya hewan begitu. Kita hanya tahu sebatas apa yang Allah sampaikan dan apa yang mungkin dipelajari oleh manusia. Begitu Mbak Alisa. Baiklah Ustaz, berarti semuanya begitulah ya Ustaz, bertasbih kepada Allah. Iya, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tumbuh-tumbuhan juga. Iya. Nah Ustaz, ini pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah di Utai Baru. Jika ujian adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, mengapa ada orang yang tampak lebih banyak diuji dibandingkan yang lainnya? Itu bagaimana Ustaz? Iya. Kalau kita membaca ayat yang disampaikan oleh penanya tadi, yaitu hamba Allah dari Mutaim Baru ya, yang bertanya tentang surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupan yang dia miliki. Itu benar memang bahwa Allah tidak membebani seorang hamba melainkan dengan sesuai kesanggupannya. Di sini penanya bertanya, tapi ada kadang-kadang orang yang terlihat yang Allah berikan ujian, yang ujian itu
nampaknya lebih berat yang dia dapatkan daripada apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, bisa jadi memang ada orang yang mendapatkan ujian yang lebih berat daripada apa yang dirasakan oleh orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sendiri bahwa ujian yang paling berat daripada hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah ujian yang didapatkan oleh para nabi dan rasul. Ujian yang didapatkan oleh para nabi dan rasul itu tidak sebanding beratnya dengan ujian yang didapatkan oleh kita sebagai manusia biasa. Bayangkan bagaimana ujian yang didapatkan oleh nabi dulu ketika beliau mendakwakan Islam, menyampaikan Islam di kota Makkah. Beliau dimusuhi, bahkan nyawanya terancam, dituduh orang gila, dituduh penyihir, bahkan beliau diusir dari kampungnya sendiri, sehingga Nabi harus terpaksa hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa ujian yang didapatkan oleh para nabi dan rasul adalah lebih berat derajatnya dibandingkan kita manusia yang biasa. Kemudian ujian yang paling berat yang didapatkan yang berikutnya oleh yang namanya orang-orang soleh, yaitu para ulama-ulama. Nah, barulah manusia-manusia yang biasa dan seterusnya dan seterusnya. Memang ujian itu bertingkat-tingkat dan berbagai macam, tergantung daripada tingkat keimanannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi ujian yang dia dapatkan, sebagaimana tadi yang didapatkan oleh Nabi dan Rasul. Karena tingkat imannya lebih tinggi, maka Nabi dan Rasul mendapatkan ujian yang lebih berat dibandingkan kita manusia yang biasa-biasa ini. Tetapi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi hamba Allah itu tadi mengatakan bahwa Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Kenapa Allah menguji Nabi dan Rasul lebih berat? Karena memang Nabi dan Rasul itu pasti akan sanggup menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Begitu juga dengan kita. Menurut kita, ujian kita ini sangat berat. Tetapi yakinlah, betapa berat pun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita yakin bahwa karena kita sangguplah menghadapi ujian itu, maka Allah memberikan ujian itu kepada kita. Itulah kenapa Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita sedang diuji, ya kalau bahasa kita sekarang, enakin aja, ya kan? Nikmatin aja. Insya Allah sebagaimana kata sebuah lagu, badai pasti berlalu, ya kan? Tidak ada itu orang di dunia ini selamanya dia misalnya dalam kesedihan, tidak. Kalau hari ini dia sedih, pasti besok dia akan senang. Kalau minggu ini dia sedih, pasti minggu besoknya dia senang. Kalau bulan ini dia sedih, bulan depan dia akan senang. Dan itulah dunia. Dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Dunia ini adalah tempat kita diuji. Selama kita hidup, pasti Allah akan menguji kita. Jadi Ustadz, kalau saya tidak mau diuji, ya kalau ada hamba Allah yang tidak mau diuji, berarti dia sudah mati. Karena orang yang sudah mati, orang yang sudah kembali kepada Allah, orang yang sudah meninggal dunia, maka orang yang sudah selesai diuji. Oleh karena itu, selagi kita hidup, pasti kita akan diuji oleh Allah. Tidak mau diuji, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya makhluk Allah pasti akan diuji. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala tahu mana yang terbaik di antara hambanya. Itulah tadi makanya kita bacakan surah Al-Muluk ayat 2. Nah, di dalam Al-Muluk ayat 2 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan yang namanya hidup dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk supaya diketahui di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Jadi kenapa Allah menguji kita? Agar Allah tahu siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Siapa di antara kita yang paling layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan anak sekolah. Untuk mengetahui murid-murid itu, siapa di antara murid itu yang juara 1, juara 2, juara 3, maka dia harus terlebih dahulu diuji. Dan tentunya anak sekolah pasti mendapatkan ujian. Sama. Yang namanya makhluk, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah dia diuji oleh Allah.
Walaupun memang nanti seperti kita katakan ada ujian yang bertingkat-tingkat, sebagaimana ujian yang paling tinggi dan paling berat didapatkan oleh para nabi dan rasul, baru kemudian dan seterusnya, maka ujian ini Allah berikan adalah sesuai dengan kesanggupan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah memberikan ujian melebihi daripada kesanggupan. Kenapa? Sebab kalau Allah memberikan ujian di luar kesanggupan manusia, berarti Allah zolim kepada hambanya. Dan kita yakin bahwa tidak mungkin Allah zolim kepada hambanya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Allah tidak mungkin zolim kepada hambanya. Itulah kenapa Allah mengutus nabi dan rasul. Allah menurunkan berupa wahyu. Baru kita diuji, kemudian nanti dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban di hisab amalnya. Itulah kenapa di radio kita ini juga saya menyampaikan, Allah menurunkan wahyu, mengangkat nabi, mengangkat rasul, lalu diutus kepada manusia, agar manusia kelak di hadapan Allah ketika kembali ke hadapannya tidak punya alasan untuk mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya tidak tahu. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan wahyu, mengutus nabi dan rasul, memberikan panduan. Tidak ada alasan kita untuk mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Oleh karena itu Allah menguji kita agar Allah tahu siapa yang terbaik amalnya, lalu Allah balas amal-amal kita itu kelak di hari akhirat. Itulah juga kenapa Allah menciptakan hikmah daripada negeri akhirat, agar hamba-hamba Allah yang ketika dia beramal di dunia, berbuat baik belum sempat dibalas oleh Allah, nanti akan Allah balas amal kebaikannya di hari akhirat. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang-orang yang zolim dan menzolimi orang lain dan belum sempat dibalas oleh Allah kezalimannya di dunia ini, nanti akhirat itu akan menjadi hari pembalasan bagi orang-orang yang dulu dia zolim di dunia tetapi belum sempat dibalas kezalimannya, maka nanti akan Allah balas kezaliman itu di hari akhirat. Oleh karena itu, baik kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diuji, itu adalah ujian yang sesuai dengan kesanggupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mungkin memberikan ujian yang di luar batas kemampuan manusia. Kenapa? Karena kalau begitu Allah berarti zolim. Padahal tadi Allah mengatakan, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak mungkin zolim kepada hambanya. Tetaplah kita bersabar, berikhtiar, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa berat pun ujian itu, insya Allah pasti di ujung daripada ujian itu akan ada kebaikan-kebaikan dan hikmah yang akan kita dapatkan. Barangkali di balik ujian itu ada kebesaran yang menanti kita, sebagaimana kisah Nabi Yusuf. Beliau sudahlah dimusuhi oleh saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dijadikan budak, sampai di istana, di penjara pula. Tetapi pendengar sentuhan kolbu dirahmati oleh Allah, begitu beratnya ujian yang dilalui itu, justru di akhir daripada ujian itu dia mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan menjadi pembesar di negeri Mesir. Sebuah kebahagiaan, sebuah kisah happy ending di balik ujian yang didapatkan oleh Nabi Yusuf. Maka tetaplah berprasangka baik di dalam menjalani ujian itu. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada kebesaran yang menanti di dalam ujian yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada hamba Allah yang bertanya tentang ujian tersebut. Saya kembali kepada Pak Lisa. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kita jeda sebentar dulu ya Ustaz. Silakan. Jangan kemana-mana sahabat KIS, kita putarkan dulu iklan untuk Anda, beberapa iklan. Pada terus di 106,6 KIS FM Inspirasi Anda.